Cengke tadi. Cengke tadi, oke. Cengke, Sawah, ini kan toli-toli ini masih di sekitar itu ekonominya. Betul. Sehingga bagaimana caranya meningkatkan ekonomi masyarakat? Dimaksimalkan itu. Dioptimalkan itu. Iya, betul, saya sepakat. Ya kira-kira ada berita soal toli-toli, ada siswa yang digerebek sementara bikin video porno. Terus ada juga di tahun yang sama, tahun ini ada ABG yang diperkosa ayah tirinya hingga hamil. Nah, ini bagaimana, kenapa bisa toli-toli ini kasusnya persoalan selangkangan terus ini, Kak? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di Saraba Channel. Saraba dulu dong. Iya, silakan minum. Nah, Vini, hari ini kita kembali podcast lagi. Setelah kemarin kita podcast calon wali kota terakhirnya. Iya. Nah, kita ini mengundang juga calon kepala daerah juga, tapi bukan calon wali kota. Apa itu? Calon bupati. Bupati apa ya? Bupati Toli-Toli. Jadi Saraba ini laku nanti. Laku. Menjelang pilkada. Menjelang pilkada laku. Saraba menjelang pilkada. Nah, beliau ini berniat untuk maju sebagai calon bupati Toli-Toli. Saya perkenalkan, beliau ini adalah Kakak Gunardi Aluikama. Apa kabar, Kanda? Kabar baik. Sehat sekali, Kanda. Alhamdulillah. Iya. Tapi sebelum kita tanya-tanya, alhamdulillah ini hari ini mungkin karena beliau ini membawa rezeki juga untuk kita. Iya. Jadi hari ini Saraba Channel untuk pertama kalinya ada sponsor lagi. Oh, kedua kali kan, Kak? Kedua kali. Yang pertama kan Berkah Coffee. Ya, ini ada lagi kan sudah tidak bahas sponsor, jadi terus lagi disebut. Oh. Jadi ini ada apa ini, Vini? Ada si pancong. Ini kue pancong namanya, kok tidak tahu ini. Ada beberapa varian rasa dia. Apa? Baca dong catatanmu. Karena dia ada chocomal, tiramisu, red velvet dan lain-lain. Nah, banyak rasanya. Banyak, coba. Kau mau coba? Kau rasa apa? Rasa yang pernah ada. Jokes tahun lalu itu. Sudahlah. Oh, ini pasti red velvet ini. Ini coklat. Oh, kakak mau rasa juga? Boleh. Iya, silakan, Kak. So ada sendoknya disiapkan panitia. Panitia. tim maksudnya. Kau rasa apa, Vini? Rasa LDR ini. Curhat terus. Kita juara velvet. Oh, red velvetnya. Iya, oke. Coba makan ini. Dirasa betulin kok? Iya, dirasa betul. Coba makan itu. Habis itu gue makan itu langsung gue bilang solid. Tidak, beda. Beda. Tapi coba aku makan kata, baru kakak sambil lihat ke Gunardi. Kenapa? Rasanya kayak lihat bupati jadi. Luar biasa, enak. Ini dipesan di mana ini, Vini? Kalau mau pesan? Ada di Jalan WR Supratman samping Indomaret. Dia buka dari jam 4 sore sampai jam 11 malam. Iya. Saya yakin ini terakhir masuk sponsor. Karena cara kita mensponsori ini kayaknya tidak meyakinkan bagi orang yang mau sponsori kita. Jadi sudah, kita langsung saja. Di depan kita sudah ada Kak Gunardi. Kita sudah tanya tadi kabarnya beliau. Ya. Nah, saya mau tanya kesibukan sekarang ini, Kanda. Kesibukan akhir-akhir ini apa? Karena kalau kita lihat mungkin Kanda salah satu atau satu-satunya calon kepala daerah yang ada di Palu. Yang lain semua orang di Jakarta cari rekom ini. Kanda di sini ngapain podcast di Saraba begitu ya? Orang harusnya sana bertahan, dapat rekom baru pulang. Seperti kita punya satu itu lagi belanja. Iya, kenapa kok? Lagi sibuk apa sekarang? Jadi sama sebenarnya lagi urus partai. Sudah beberapa bulan di Jakarta. Cuma karena ada apa itu penyampaian dari Adinda Nurul. Oh iya. Oh, Nurul luar biasa Nurul ya. Nah, Nurul ya begitu dia bilang Saraba Channel, kalau begitu saya bilang subuh saya pulang. Oh, tepuk tangan luar biasa. Jadi tendemu tadi sudah terbalas gitu. Berarti wah, ya anu juga karena Saraba pasti ada hal-hal lain yang juga diselesaikan kayak. Tidak juga. Oh, serius sekarang Saraba? Iya. Iya. Kalau kakak sekarang pulang ke Palu gara-gara Saraba, nanti kita ke Jakarta gara-gara kakak. Pokoknya dia minta tiket terus ke Jakarta. Ya, pokoknya siapapun calon dia minta terus tiket ke Jakarta. Lanjut. Nah, Kak, sebelum kita terlalu jauh, mungkin kita bisa cerita-cerita sedikit. Siapa sebenarnya Kak Gunardi ini? Kenapa tiba-tiba muncul
mau jadi bupati kan. Anaknya Iya. siapa sebenarnya kakaknya? Iya, biasanya kan anaknya siapa itu biasa mencalonkan bupati. Iya. Ini hanya siapa? Anak siapa sebenarnya kakaknya? Iya. Mungkin diceritakan sedikit Kanda, siapa Kanda, terus berasal dari mana? Ya, jadi kalau saya memang asli putra daerah dari Toli-Toli. Lahir Toli-Toli sampai sekolah Toli-Toli. Nanti masuk kuliah baru ke luar daerah di Makassar. Gitu. Kemudian kalau orang tua itu bapak dulu PNS. Oh, PNS. PNS. Oke. Tapi sambil PNS-nya juga jadi kepala sekolah di SMK Pertanian. Oh, kepala sekolah. Kepala sekolah sementara. Oh, kepala sekolah sementara. Sambil menunggu kepala sekolah definitif waktu itu. Oh. Teh papa kepala sekolah, nanti kan anaknya kepala daerah. Luar biasa. Lanjut gak? Terus kuliah di luar kota, terus kembali lagi ke Toli-Toli. Kembali ke Toli-Toli, tapi daftar PNS. Oh, daftar PNS. Daftar PNS, tapi jadinya di Buol waktu itu. Berarti sempat jadi PNS. Jadi PNS. Oke, jadi di Buol terus di Buol, tapi pindah di Toli-Toli, kemudian terakhir pindah di Kementerian SDM. Kementerian SDM. Terus berarti sekarang masih? Sudah resign. Sudah resign? Sudah resign. Umur berapa kau? 39. Sudah resign jadi PNS umur 39? Iya. Dan memutuskan masuk ke politik? Masuk ke politik. Kenapa kak? Nekat. How? Kan kita sudah briefing, jangan jawab pelan-pelan, yang satu-satu kata gitu kan. Jadi saya agak susah nanti. Kalau nekat, oke lanjut next pertanyaan berikutnya. Ini, maksudnya selain nekat kenapa kak gitu ya? Nah, jadi begini. Jadi ada harapan-harapannya masyarakat itu supaya Toli-Toli lebih maju seperti itu. Jadi ya saya juga coba lihat kenapa seperti ini Toli-Toli tepat, padahal punya potensi gitu. Punya potensi sumber daya alam yang bagus, sumber daya manusia yang bagus. Berarti ini kan persoalan keinginan dari kepala daerah saja. Ya, kalau bisa atau tidak saya yakin bisa. Semua tinggal mau tidak ini. Gitu. Tapi kan kakak ini kan seorang PNS, terus ada gaji. Sebenarnya bisa juga membantu masyarakat di Toli-Toli tanpa harus menjadi bupati. Betul. Kenapa harus menjadi bupati begitu? Ya. Kan gaji kementerian gila, iya kan? Iya. SK sudah bang tidak? Sudah cukup mapan gitu kak. Iya, sudah cukup mapan. Sudah memutuskan pensiun dini. Pensiun dini begitu. Apa tidak rugi? Tidak rugi. Ya. Jadi memang kalau dibilang untung rugi, ini kembali lagi ke pribadi. Cuma kan persoalan tadi karena masyarakat kita lihat masih banyak yang hidup di bawah garis kemiskinan. Kemudian saya pribadi dan teman-teman ini melihat tata kelola pemerintahan masih kurang optimal menurut kami, sehingga tadinya ini dukungan dari teman-teman bukan dari sendiri juga. Baku dorong-dorong. Saya sebenarnya yang bawa dorong-dorong dulu ini. Kau jo dulu. Baru waktu didorong kakak bilang jam betul. Tidak. Akhirnya teman-teman yang dorong, akhirnya sudah jatuh di laut politik. Jatuh di laut politik. Tidak dilempar pelampung. Mereka tenggelam. Untung bisa berenang ya. Sedikit-sedikit. Ya mungkin orang Toli-Toli bisa berenang. Terus tadi kakak sempat bilang ini soal ketidakmauan pemerintah, masih ada yang harus banyak diperhatikan pemerintah. Apa sih yang spesifik yang sebenarnya ketidakmauan pemerintah tadi yang kakak maksud? Ya, yang saya maksud itu begini. Jadi mereka kan pasti punya program, gitu kan, punya program. Nah, tapi yang menurut saya ya semua program itu pasti sudah ada basis anggarannya. Nah, sedangkan anggaran di daerah itu, khususnya Kabupaten Toli-Toli kan sangat minim. Terbatas. Saya kira sama juga kabupaten lain, sekalipun Jakarta juga pasti terbatas. Pasti ada problemnya sama lah. Problemnya sama, sesuai dengan kondisi kotanya gitu. Betul. Nah, yang persoalan itu selalu program yang tidak prioritas. Gitu. Jadi menurut saya harusnya itu kalau dengan model seperti ini, ini harus ada program yang prioritas dulu. Ya, contoh itu. Sektor yang harus diperbaiki kak? Nah, yang pertama menurut saya hari ini yang paling penting itu adalah tata kelola. Tata kelola pemerintahan itu ada dua, tata kelola administrasi dan tata kelola keuangan. Jadi manajemen keuangan Pemda. Nah itu. Kemudian
pelayanan dasar sih. Pelayanan dasar seperti apa? Pelayanan dasar pendidikan. Oh, pendidikan. Nah, saya mau misalnya begini, untuk menjemput Indonesia emas di tahun 2045. Iya, 45. Berarti kan tidak mungkin Toli-Toli tidak mendapat emas. Iya. Bagian dari Indonesia. Betul, Gitu. sepakat. Nah, akhirnya apa yang harus kita lakukan? Ya. Berarti kita dorong anak-anak kita ini punya pendidikan. Oke. Bagaimana mereka bisa mengenyam pendidikan sedangkan ekonomi terbatas? Oke. Nah, sehingga menurut saya ya pemerintah yang berperan untuk menyiapkan anak-anak kita ini untuk mengenyam pendidikan melalui APBD. Oh. Jadi beasiswa. Selama ini tidak ada kah? Bisa mungkin saja ada, tapi tidak seperti kabupaten lain. Oh. Nah, kalau seperti saya, harapan saya kalau bisa setiap tahun itu satu kecamatan itu kirim 5 orang untuk jadi dokter, 5 orang jadi insinyur, misalnya arsitek. Oke. Nah, 5 orang untuk kita kirim di sana, apa namanya itu yang supaya dia jadi ustadz. Di Kairo. Di Kairo. Iya. Nah, supaya terjawab tadi misalnya pertanyaan yang ada perilaku-perilaku yang Iya, itu belum saya jawab. Itu saya belum rekam kamera. Oke. Ini. Tapi Kak, maju kali ini Kakak pakai konsultan politik enggak? Pakai. Oh, pakai. Ya, kita kenal tuh. Oh. Ini pertanyaan titipan soalnya. Siapa yang titip itu? Tidak, lanjut kan. Di briefing tadi waktu kakak di luar itu tidak ada masuk Tidak ada masuk. Kok kan tidak? Tiba-tiba saya ingat. Begitu kau lanjut sini. Nah Kak, biasanya kan kalau orang mau mencalonkan untuk daerahnya, Ya. biasanya sudah ada yang dia perbuat untuk daerahnya. Oke. Gitu kan. Kira-kira Kakak sudah ada belum yang dilakukan untuk daerah Toli-Toli sebelum memantapkan hati untuk jadi Bupati Toli-Toli? Oh ya kan selama ini kan kerja di kementerian Ya. Dan tidak bertempat di Toli-Toli. Ya. Apakah ada apa kontribusinya Kak Gunardi selama kerja di kementerian itu untuk Toli-Toli? Ya. Jangan tiba-tiba mau jadi bupati saya. Siapa kau? Nah, kau pernah ke Toli-Toli begitu ya, itu. Nah, jadi kebetulan karena saya di sektor pertambangan, jadi pengawasan tambang. Jadi banyak adik-adik di Toli-Toli itu yang mau cari kerja di sektor tambang, khususnya di Morowali Utara. Oh iya. Ada beberapa lah, mungkin kurang lebih 50 orang lah yang sempat dibantu-bantu untuk akses lapangan pekerjaan di Morowali. Di Kota Palu juga banyak. Jadi anak-anak Toli-Toli minta pekerjaan dengan Kak Gunardi. Minta bantu akses. Gitu. Ini kerendahan hatinya sebenarnya. Minta bantu akses terus dipekerjakan akhirnya. Ya, alhamdulillah mereka kerja. Berarti secara tidak langsung Kak Gunardi sudah membantu pemerintah untuk menurunkan angka pengangguran itu. Iya. Karena berapa orang? 50 orang, 100 orang yang sudah kerja di Morowali, sudah kerja di Palu, di Tambang di Palu di Morowali. Lumayan lah mengurangi beban pemerintah kabupaten kan? Berarti sudah ada Vini. Paling tidak mengurangi beban keluarganya tuh. Iya. Yang ngomong-ngomong soal keluarga ini Kak. Iya. Kakak super keluarga sih, bukan itu pertanyaan sih sebenarnya. Ngomong soal keluarga, kan kita tahu lah beberapa periode di Toli-Toli ini kan selalu ada marga-marga tertentu yang berkuasa gitu. Itu sudah rahasia umum lah kalau kita di Sulawesi Tengah ini. Kalau saya termasuk yang paling tahu juga, dan sudah ada beberapa marga yang memang dia terus itu yang memimpin. Nah, Kak Gunardi ini kan mohon maaf ini cuman kepala sekolah ini, minta maaf, bukan saya pandang enteng kepala sekolah, tapi dibandingkan dengan marga yang punya historis kepemimpinan ini kan berbeda itu. Apa yang membuat Kak Gunardi pede itu maju sebagai calon bupati di antara nama-nama bintang lainnya ini gitu. Iya. Jadi sebenarnya juga sebelumnya ada inspirasi. Inspirasi. Saya terinspirasi perjalanan hidupnya Pak Jokowi. Oh iya. Ya, jadi kan sebelumnya ini presiden-presiden ini kan bangsawan. Betul. Yang hadir jadi presiden hari ini itu kan betul-betul dari rakyat kecil kan. Betul. Pak Jokowi. Nah, jadi kenapa tidak kita juga di Toli-Toli misalnya yang selama ini misalnya bangsawan di Toli-Toli itu dari Bantilan. Iya. Gitu kan? Iya. Nah, dari Bantilan. Tapi Pak Raja Toli-Toli itu selalu bilang siapapun yang ingin membangun Toli-Toli dialah putra daerah Toli-Toli. Iya. Jadi tidak harus marga-marga tertentu. Tidak. Tapi kan kalau kita lihat beberapa
pertarungan terakhir pilkada kan, Ya. selalu ada marga bantilan yang ini Ya. yang maju dan selalu menang begitu. Ya. Nah, Kak Gunardi sendiri pede ndak melawan itu? Itu maksud saya pertanyaan tadi, Kak. Sangat pede karena begini, dengan melihat kebetulan kan hasil survei ini sudah keluar. Oh iya 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 Gitu. iya iya. Nah ternyata saya lihat dari potret survei itu menginginkan orang baru. Saya juga artinya Oke. berkaca, saya juga lihat diriku. Oh, iya, iya. Kalau memang tidak diinginkan kan untuk apa kita memaksakan. Oke. Tapi ternyata ada harapan dari masyarakat itu menginginkan orang baru. Oke. Makanya saya pulang di Toli-Toli bawa konsep namanya era baru Toli-Toli. Era baru. Nah, Toli-toli. kita bahas sedikit era baru. Era Ya. baru itu maksudnya apa? Jadi maksud Menghindarkan orang dari era lama itu atau bagaimana? ya, jadi maksudnya era baru itu salah satunya tadi Oke. untuk meyakinkan lagi misalnya yang minimal adik-adik saya nanti ke belakang Oke. bahwa untuk menjadi pemimpin di Toli-Toli itu tidak juga harus kita itu seorang bangsawan Oke. gitu. Keren keren keren. Nah, itu era baru yang kemudian kalau dari perspektif pembangunan daerah, era baru itu menurut saya kita kan sekarang sudah modern. Iya. Era modern. Jadi ada hal-hal yang belum dilakukan di Kabupaten Toli-Toli itu menurut kami anak muda itu sudah harus dilakukan. Oh. Contoh-contoh, Kak? Misalnya, Iya. nah untuk pengembangan administrasi di dalam tata kelola pemerintahan itu Iya. kan sudah bisa menggunakan digitalisasi. Oke. Misalnya orang dari Toli-Toli Utara, Iya. Toli-Toli Utara itu kalau dia masuk mau ke kota Toli-Toli, Iya, berapa jam? ya misalnya dia mau bikin KTP, Iya. dia harus butuh waktu sekian jam, 3 jam perjalanan gitu dari ujung Toli-Toli masuk ke kota untuk bikin KTP. Padahal menurut kami KTP itu kan sudah digital ya, Iya, betul. nah, elektronik. Jadi sehingga sistem itu bisa dibangun. Jadi nanti ke depan itu mereka tidak perlu lagi datang buang ongkos 100.000, 50.000 itu kasihan menurut masyarakat itu sudah besar. Iya, betul. Nah, ongkos bensin tadi. Jadi itu kita buat di wilayah-wilayah yang jauh sehingga mereka tidak perlu lagi masuk di kota. kota, iya. Kemudian dari sektor ekonomi, Nah, kan ada ekonomi digital. Oke. Nah di sana juga, misalnya Saraba, ini Saraba Channel ini kan Ini terus, Kak? ruang ekonomi digital. Iya, betul. Nah, ruang ekonomi digital yang harusnya ke depan itu sudah masuk, harus ada pendidikan yang diberikan kepada anak-anak muda yang ada di Toli-Toli bahwa ke depan itu tidak nanti bapacul kamu. Iya, iya, iya. Iya. Tidak Bapak Cul. Terus Tidak ada Bapak- pekerjaan-pekerjaan lain yang Ada pekerjaan Oke. lain. Oke. Nah, misalnya jadi buka channel YouTube. Ya. Nah, atau mama-mama tidak perlu dia harus pergi cari sayur misalnya. Iya, betul. Cukup dia buka Tokopedia, buka TikTok Shop ada, Shopee. TikTok Shop, Iya. Bika Shopee Shop. Iya, Shopee Jadi Shop. gitu ya. Shopee Shop. Nah, jadi kan kalau kayak misalnya di kota besar, di Iya. kota besar ini ibu-ibu itu kan diskusi cerita. Iya. Kalau biasa di sana, arisanmu bagaimana? Kalau di kota besar tidak begitu leh. Iya, betul. Dorong mau tanya seberapa kau punya akun Shopee? Gitu. Jadi itu yang diharapkan Kak Gunardi ada juga di Toli-Toli. Iya, maksudnya sudah harus diberikan pelatihan, Oke. ruang-ruang ekonomi digital. Oke, ada lagi Kak? Sementara itu. Sebentar. Lanjut Vini. Nah kak, menurut kakak sekarang ini masalah yang paling kompleks apa yang perlu diperbaiki di Toli-Toli? Iya. Ada 3 hal menurut saya. Yang tadi pelayanan dasar. Pelayanan dasar itu pendidikan. Iya. Yang pendidikan tadi saya sudah jelaskan Iya, bahwa kita butuh anak-anak Toli-Toli itu ke depan Bisa sekolah bisa di luar. akses. Iya. Kalau bisa ke luar negeri. Kenapa ke luar negeri? Ke luar negeri itu biaya kuliahnya lebih murah. Oh, masa Kak? Saya baru Ya, tahu ini. misalnya di Jerman. Di Jerman itu SPP-nya ada yang 8 juta. Di SPP Jakarta. 8 juta murah ya? Di Jakarta Oke. ada yang 54 juta Sama. SPP per semester. Di Jerman 8 juta. Ada yang 8 juta. Plus ketemu Muller tiap hari. Bisa, bisa jadi kan? Itu pun dia masih bisa main bola. Iya. Kalau tahu Muller itu main Jerman gitu ya. Itu. Oke, terus Kak? Jadi maksudnya supaya betul-betul pendidikan itu bukan hanya dijadikan
sarana untuk cari kerja. Betul-betul ilmu pengetahuan itu dibawa untuk membangun daerah. Gitu. Jadi kita dorong adik-adik Itu ini, dari sektor anak-anak, pendidikan. ya untuk kuliah kita siapkan beasiswa. Kalau misalnya nanti dilihat APBD-nya, kalau misalnya bisa 10 adik-adik setiap tahun itu 10 orang. Berarti concern di pendidikan penting juga kayak? Penting. Oke, karena jangka panjang itu Jangka kan. panjang. Kemudian ada juga pendidikan agama kayak tadi. Iya, ke Kita butuh Hadramaut. ustadz, kan? Iya betul. Kita Saya butuh ustadz juga. Nah, Betul. kita butuh perhatian kepada lembaga-lembaga pendidikan agama. Iya betul. Dorong kasihan ini mengajar, ada yang itu. Betul. Ada anak-anaknya cuma kumpul-kumpul uang untuk bayar guru mengaji. Iya, betul. Jadi kemaslahatan ustadz itu juga harus perlu diperhatikan. Betul. Iya. Siapa tahu ustadz ke depan bisa jadi wali kota gitu. Nah. Ya kan? Sudah ada kan, sudah ada contohnya kan. Betul, betul. Bahkan ada calon gubernur ustadz juga gitu. Iya betul ini. Berani kan Anda bicara. Saya tidak berani sebenarnya sih. Kak, Itu sektor pendidikan yang kedua. Yang kedua, ketiga sudah. Tadi kan yang ketiga. pertama administrasi. yang pertama sektor pendidikan, yang kedua sektor kesehatan. Oh, kesehatan. Kesehatan. Jadi kesehatan. Banyak orang sakit di Toli-Toli begitu. Tidak, minta maaf ini orang Toli-Toli. Minta maaf saya bertanya gitu. Iya. Jadi sektor kesehatan ini misalnya ini kan kita sederhana saja. Kita ke rumah sakit itu kadang kalau tidak dilayani kita marah ini. Betul. Kita sudah ada sakit tapi ditanya macam-macam dulu toh. Iya. Maksud saya Diurus dulu administrasinya dan lain-lain. Belum diperiksa orang ini orang semua mati nih. Iya, betul Kak. Itu Iya. urus dulu. Iya. Nah, jadi maksudnya ya tentu mereka juga di rumah sakit itu tuh menjalankan SOP. Iya. Nah, sekarang tugasnya pemerintah daerah itu membuat SOP itu tidak kaku, Lebih fleksibel. lebih fleksibel. Oke. Kalau misalnya ada yang sudah sekarat itu, jangan dulu. Jangan dulu bicara administrasi. Jangan dulu minta KTP, enggak bisa. Iya. Gitu tuh. Iya, urus dulu. Iya. Oke. Itu kesehatan. Kemudian ya sektor penghidupan yang Layak. Oke. dari sektor ekonomi. Oke. Jadi dari sektor ekonomi ini ya kalau namanya di kampung ini kan seperti Toli-Toli orang kan pasti selalu berpikir itu mau jadi PNS. Oh iya iya. Karena kan mungkin kalau di Toli-Toli mungkin PNS masih menjadi ini menantu idaman gitu. Iya. Hampir banyak di kabupaten di Sulawesi Tengah khususnya misalnya seperti itu. Di Toli-Toli seperti itulah Oke. kurang lebih. Jadi maksud saya dibuka ruang-ruang ekonomi baru itu. Oke. Banyak sektornya. Ada ekonomi biru, Iya, ekonomi hijau, Iya. ekonomi digital itu. Iya. Berarti jangan hanya berharap jadi PNS, Ya. tapi harus membuka kreativitas diri, bisa membuka luang kerja-kerja baru selain jadi PNS. Ya, tapi permasalahannya kan kita tidak bisa menyalahkan mereka Iya. karena ruangnya tidak dibuka. Oh, tidak ada ruang untuk Tidak ada ruang. membuka ruang ekonomi baru. Ya, bagaimana caranya dorong buka ruang ekonomi baru sedangkan tempatnya tidak ada? Oke. Mereka tidak disiapkan pelatihan. Nah, maksud saya misalnya ruang ekonomi digital seperti ini, ya kita harus punya misalnya di Solo, Iya. misalnya. Nah, saya punya cita-cita itu salah satunya. Iya. Jadi wali kota Solo tidak? Ya, tidak. Kalau jadi di Toli-Toli kita punya rencana itu mau bangun namanya Toli-Toli namanya Teknopark. Toli-Toli Teknopark. Teknopark apa Ya. itu Kak? Jadi membuat pelatihan-pelatihan seperti ini. Melakukan edit Oh, oke. edit film, Itu difasilitasi video. pemerintah? Ya, Gratis? gratis. Hmm. Maksud saya itu difasilitasi seperti itu. Jadi Oke. karena ke depan itu kita tidak lepas lagi dengan hal-hal digital seperti ini. Iya, karena semakin Gitu. berkembang digital kan, jadi Ya. orang Toli-Toli juga butuh pelatihan itu. Ya, siapa tahu nanti dari Toli-Toli ada yang bisa bikin seperti toko Shopee namanya, Iya, betul. apa misalnya namanya? Tol shop. Oh, tol Iya. shop. Nah, itu. Iya, Toli-Toli shop begitu. Iya, iya. Seperti Nanti itu. bisa dipromosikan akunnya melalui akun TikToknya Kadis Pariwisata Toli-Toli. Apa dia banyak followersnya itu? Banyak followersnya. Iya, banyak followersnya. Iya. Jadi mungkin permintaan saya satu Kak, kalau misalnya Kak jadi bupati, staf ahli kan saya dia. Bercanda. Bagus itu. Maksudnya kita justru lebih mengenal Toli-Toli
gara-gara kadis pariwisata itu, Oh, iya, bukan iya, gara-gara bupatinya. Iya, TikToknya Karena ya. TikToknya, Iya. tiap hari saya lihat berjoget. Iya, iya. Apakah ini tupoksinya atau memang ini? Lo komen. Iya, itu juga. Tapi bagus lah. Tapi Kak, kalau menurut Kakak sini kan melihat Toli-Toli sebagai kota cengkeh juga kan? Iya. Apakah sudah maksimal juga pemanfaatan cengkeh di Toli-Toli? Karena kabarnya bahkan daun cengkeh pun sebenarnya bisa diolah menjadi sesuatu begitu. Iya. Apakah sudah maksimal di Toli-Toli hari ini? Nah, itu yang belum. Jadi belum dilakukan tindak lanjut dari hasil, kan turunannya banyak ini dari cengkeh ini. Bisa banyak. dia jadi rempah, Iya. bisa dia jadi Rokok. rokok, Iya. bisa jadi parfum, jadi bisa jadi obat-obatan. Oke. Nah, maksud saya kita punya potensi di Toli-Toli itu kan kurang lebih 100.000 hektar ya. Kurang lebih. Lahan cengkeh. Ya, mungkin bisa lebih 100.000 hektar. Oke. Nah, kalau dalam satu kali panen itu satu pohon saja sudah 40 kilogram, Oke. itu kira-kira berapa puluh ton? Berapa puluh? Ya, Satu berapa kilo puluh- berapa? Ya, Cengkeh. harganya sekarang mungkin 150.000 sekarang. Gile. Itu Satu kali panen berapa ton kira-kira Kak? kalau satu pohon itu biasanya ada yang sampai 100 kilo satu pohon. Ada yang 40 kilo. Berarti PAD terbanyak juga mungkin di situ yang menyumbangnya. Ya, cuma kan ini yang menurut saya yang kurang optimal ya Oke. dilakukan. Tapi kan tergantung programnya masing-masing Betul. bupati. Iya. Beliau tidak konsen ke sana, kalau menurut Mungkin ada saya prioritas lain. ada prioritas Iya, oke. lain. Kalau menurut saya hal-hal yang seperti ini yang langsung bersentuhan dengan masyarakat. Iya, oke. Apa Kak? Cengkeh tadi. Cengkeh misalnya. tadi, oke. Cengkeh, sawah. Ini kan Toli-Toli ini masih di sekitar itu Iya, ekonominya. betul. Sehingga bagaimana caranya meningkatkan ekonomi Iya, masyarakat? dimaksimalkan itu. Dioptimalkan itu. Iya, betul. Saya sepakat. Ya Iya. kira-kira berarti sampai hari ini belum optimal itu di Toli-Toli Kak? Belum, Berarti yang kayak Kakak bilang tadi bisa dijadikan parfum dan lain-lain itu tidak ada di Toli-Toli. belum ada. Kalau Kakak jadi itu apakah akan dipikirkan? Ya, sudah pasti. Jadi Oke. Jadi Apa rencananya Kakak? rencana kita paling tidak ada Pabrik? industri Oke. olahan cengkeh yang ada di Toli-Toli. Oh, selama ini tidak ada Kak? Tidak ada. Berarti kita kirim cengkeh mentah dong? Cengkeh mentah dijual ke Surabaya. Oh, ruginya. Kalau bisa diolah kan justru bisa membuka lapangan kerja baru juga. Itu. Iya. Membuka lapangan kerja baru, kemudian pendapatan hasil cengkehnya kan pasti lebih tinggi. Iya, betul. Nah. Karena bukan hanya jual cengkeh, jual bahan yang sudah jadinya juga. Ya, Oke. Berarti itu yang Kakak pikirkan. Akan Karena- membuka industri terus? betul. Oke. Karena industri itu tidak ada di Toli-Toli, makanya petani cengkeh itu kadang begini. Oke. 8 bulan sebelum panen cengkeh, Iya. itu harganya 200.000. Oh. Tapi begitu sisa 1 bulan, Iya, turun. sisa 100.000. Itu kenapa, Kak? Nah, jadi namanya industri sektor seperti ini, kalau dia produsen jauh dengan Tempat pengambilan. Iya. itu pasti biasanya rawan ada Iya. kecurangan atau perampokan. Oh, oke. Nah, atau misalnya ada yang bermain, mungkin katakan ada oligarki kalau istilahnya. Iya, oke. Ada oligarki. Ya sama lah misalnya prinsipnya. Kalau misalnya rumah baku jauh, Iya. misalnya rumah di sini, Iya. yang nanti 1 kilo lagi ada rumah. Di tengah ini ada rawan perampokan, ada rawan kejahatan, tindak Betul, kejahatan. betul. Tapi kalau baku-baku rapat, dan Iya. produsen dikasih baku dekat dengan industrinya. Iya, betul. Nah ini insya Allah tidak. Iya. Lebih minim. Lebih lah. minim resikonya. Lebih minim resikonya. Oke. Terus berarti Kakak akan buat itu di Toli-Toli? Ya, insya Allah. Oke. Tapi berarti untuk di pihak ketiga kan atau APBD lagi yang akan membangun? Nanti dilihat karena sejauh ini juga kita belum tahu betul postur APBD. Oke. Berarti itu kan membuka lapangan kerja juga kan sebenarnya kalau Ya. membangun industri. Industri apa yang Kakak bikin? Pengolahan cengkeh dari segala macam cengkeh atau cuma satu tok? Kan cengkeh bisa jadi macam-macam ini. Iya. Kakak mau bikin industri? Iya, ya paling tidak cengkeh itu sudah ada olahannya. Oh, Sana. oke. Termasuk parfum, nanti ada parfum Toli-Toli. Ah, Iya kan? Harum iya. cengkeh bau rokok kau. Bisa begitu kan? Iya. Tapi kalau misalkan itu jadi Kak, berarti kalau kamu Nardi jadi bupati bukan cuma
naik pendapatan daerah. Apa lagi? Apa itu? Tapi harum daerah. Iya. Karena ada pabrik parfum begitu. Iya, harumnya harus begitu, harum daerah. Harus begitu ya, harus begitu, luar biasa ini. Kak, sebenarnya nomor 8 ini pertanyaannya Vini. Apa Vini yang mau tanya atau saya begitu? Ya, saya sambil mengulur waktu supaya kau baca itu pertanyaan, maksudnya begitu. Saya kira sudah skip. Kak, kembali lagi, tol-tol ini kan juga langganan banjir. Iya, cocok. Seperti berita-berita yang kita lihat kan? Iya, lihat di mana? Lihat di TikTok. Jadi Kak, apa TikToknya Kadis Pariwisata tidak? Lanjut. kira-kira Kak, menurut Kakak apa solusi untuk penanganan banjir tersebut? Ya. Masalahnya apa juga itu, Bu? Kenapa Iya. banjir terus itu? Ya, jadi Kan menghambat orang mau ke buol gitu. Iya. Menghambat orang ke buol itu. Iya. Lanjut, Kak. Nah, Apa jadi solusinya itu? jadi semua masalah ini kan kalau mau menyelesaikan kan harus tepat identifikasi masalahnya. Itu. Ya kan? Mm. Kalau dia salah identifikasi pasti salah programnya. Nah, kenapa belum kelar-kelar Teratasi, ini? belum teratasi ya. Ya, belum selesai ini permasalahan banjir. Bisa jadi ya identifikasi masalahnya salah Iya, kurang tepat kayak. atau kurang tepat. Iya, oke. Nah, jadi misalnya begini. Oke. Kenapa bisa banjir? Misalnya ternyata yang ditemukan itu sumber air masuk di kota Toli-Toli itu adalah sumber dari 200 hektar yang dijatuhi air hujan. 200 Oke. hektar misalnya. Oke, iya. Atau catchment area yang dijatuhi air hujan. Oke. Nah, Catchment ini kasih sederhana sih gitu. Ya. Saya jangan saya pura-pura pintar, abis saya Lokasi, tahu itu lokasi. Oke. Wilayah. Ya, catchment, Nah, oke. Jadi wilayah yang dijatuhi air hujan ini 200 hektar. Oke. Nah, kalau yang dia identifikasi 200 hektar, otomatis kan yang dia lakukan penanganan debit air di yang dari 200 hektar. Iya betul. Nah, tapi ternyata jangan sampai bukan 200 hektar. Ternyata masih ada di belakang, Pak. 1.200 hektar. Yang itu tidak teridentifikasi. Itu tidak teridentifikasi dan masuk Mantap. hanya masuk di satu badan sungai. Jadi saya sebenarnya juga diam-diam sudah lakukan kajian itu. Toli-toli. Diam-diam mau jadi bupati. Oke, berarti solusinya adalah identifikasi ulang kayak. Identifikasi. Oke. Ya, saya konsultasi ke Pak Prof Galip. Oke, tahu saya. Galip. Mudah-mudahan. Baru tahu siapa kan? Iya, saya tahu memang mau tanya begitu. Prof Jadi, Galip pasti salah orang satu- pintar lah karena profesor toh. Salah satu ahli air di Sulawesi Tengah itu Dia adalah Prof Galip. Galip Leles Airbender bukan? Tak kira ya. Lanjut. Jadi Maaf Prof Galip bercanda kesian. Iya. Jadi minta arahannya beliau sehingga saya turunkan tim dari Untad untuk mengambil data apa sebenarnya masalah. Jadi saya coba combine antara data yang dilakukan oleh Pemda dan data yang saya coba kaji sendiri. Oke. Hasilnya? Hasilnya seperti saya sampaikan tadi. Oh. Jadi ada perbedaan debit air. Iya. Nah, sehingga dari perbedaan debit air itu yang menyebabkan bisa jadi penanganannya Kurang tepat. Iya. Jangan bilang salah, Kak. Iya, kurang tepat lah ya, kira-kira Kurang begitu. tepat. Berarti itu solusinya nanti identifikasi ulang dan Identifikasi. supaya kita bisa tahu debit air yang turun berapa dan bisa ditampung oleh ini apa Ya. sungai tadi itu. masih banyak faktornya. Oh, ada lagi faktor lain, Kak? Ada faktor Apa, Kak? lain. Supaya ini masyarakat Toli-Toli juga paham dan Iya. oh pantas kita banjir begini dan gitu kan. Iya. Orang tahu banjir pemerintah. Iya. Ini ada identifikasi ini. Bagus-bagus calon kita undang. Lanjut. Ya, Apa? jadi faktor lain, Kak? Faktor lainnya misalnya curah air hujan di Toli-Toli itu Tidak menentu. bukan dia misalnya kan biasa kita dapat itu airnya kecil-kecil tuh. Iya. Bisa besar kan? Iya. Pernah nggak dapat hujan Pernah yang dapat besar-besar hujan itu? begini, iya. Ya. Kakinya. Nah, Iya. dan Kalau kita laju nih motor, sakit mata, iya. nah itu kan. Iya. Kemudian topografi. Topografi itu artinya curamnya pergunungan di sana. Oh, itu topografi kan? Topografi. Iya, oke. Paham. Jadi dengan kemiringan itu di Toli-Toli itu di dalam kota khususnya yang sering banjir itu kan dia agak terjal. Oke. Jadi kalau hujan turun dia akan menggurus Longsor? itu. Tidak longsor. Oke. Dia menggurus tanah yang di gunung tadi. Oh. Nah, karena dia terjal sehingga laju airnya.
Kalau dia laju ceritanya ini, Oke. menurut orang geologi, kalau dia laju artinya dia kikis itu tanah, sehingga terjadi sedimentasi yang tebal di dasar sungai. Bawah. Oh. Iya. Nah, sehingga cepat sekali full kuala. Kuala. Nah, begitu. Karena tanah tak turun di kuala semua di Ya, dasar kuala. ada sedimentasi. Ya, apa namanya tadi Kak? Sedimentasi. Iya kan belajar ini sambil belajar. Ya kan. Memang Kak Anca ini kan bikin susah juga lalu itu bertanya-tanya manufaktur apa sih. Ini datang lagi orang pintar begini. Kayaknya memang habis ini kita istirahat dulu Vini, terus kita sekolah dulu begitu. Iya. Tapi sebenarnya bukan yang dibutuh di sana bukan pintar, Apa dan? menyenangkan. Iya. Kalau di sini bukan cuma menyenangkan Kak. Apa? Tapi kenyamanan. Masuk ini. Nah, sebenarnya banyak sekali persoalan di tol-tol ini, Kak. Saya juga menemukan beberapa fakta. Kebetulan setelah kita ketemu, saya searching beberapa berita. Nah, beberapa waktu belakang ini kan ada berita soal tol-tol, ada siswa yang digerebek sementara bikin video porno. Yeah. Terus ada juga di tahun yang sama tahun ini ada ABG yang diperkosa ayah tirinya hingga hamil. Nah, ini bagaimana kenapa bisa toli-toli ini kasusnya persoalan selangkangan terus ini, Kak? Ini solusinya apa ini Kak? Ini minta maaf ini kan ini ada beritanya loh. Yeah. Saya bukan mengada-ngada dan bisa dicek di Google gitu. Jadi kalau yang salah ya ini salah, Google yang salah gitu. Itu bagaimana Kak? Penanganan gitu. Ya, jadi Oke. salah satunya ini kan yang bisa membentengi anak-anak kita ini ya dari sisi agama. Sepakat. Nah, jadi tuli-tuli itu harus lebih digalakkan lagi Lebih. agamanya, khususnya di bidang pendidikannya. Oke. Gitu. Jadi bisa jadi hari ini banyak kesian adik-adik itu mau jadi ustaz atau jadi ustazah atau paling tidak orang Bugis ini. Ustadz Kak, ustaz ini maaf ya Kak. Saya kira pintar-pintar amat. yang penting menyenangkan. Betul juga. Saya tadi sudah terpang pintar dia bicara soal diskriminasi apa sih. Begitu disebut ustaz. Aduh, Baru saya hafal tadi juga itu. lanjut. Oke, dibutuhkan seorang ustadz dan ustazah. Ya, paling oke. tidak ada informasi ke anak-anak kita itu bahwa ini dilarang agama. Oke. Jadi ya itu tadi dari pendidikan agama yang harus kita genjot lagi. Oke. Ya, pesantren-pesantren yang ada di toli-toli kasih bantuan. Oke. Nah, kalau bisa APBD. Iya, betul. Ya, berikan perhatian kepada ustadz-ustadz yang mengajar. Betul. Supaya lebih semangat mengajar. Iya. Seperti itu. Nah, Madrasah aliyah. Iya. Karena kan kalau mereka sejahtera juga diberikan bantuan-bantuan kan mereka juga semangat mengajari anak-anak mereka dalam hal berdakwah, dalam hal agama. Yang nanti kalau dorong sudah dikasih bantuan dan lain-lain, terus Ustadz betul itu, betul sudah itu. Iya, takutnya begitu dah. Iya. Jadi salah satunya yang bisa mengurangi hal-hal persoalan tadi kasus-kasus video porno dan lain-lain adalah pondasi agama kan deh. Pondasi agama. Oh ya siap. Iya. Siap. Ada lagi Vini? Pertanyaan lo dong. Mainkan dulu Dinda. Kanda bagaimana dengan partai? Kira-kira Kanda sudah dapat partai? Jadi apa? Sudah dapat perahu partai atau belum? Iya. Karena mau maju ini harus ada perahunya kan dah. Iya. Kecuali jadi baru janji perahu. Nah, jadi saya dari awal itu memang sudah dapat penugasan dari Partai Golkar. Pospa sengaja disetting ini bareng. Oh, Golkar kan deh? Golkar. Oke. Nah, jadi Partai Golkar mengeluarkan khususnya di Kabupaten Toli-Toli itu mengeluarkan surat tugas untuk 2 orang. Oh, 2 orang. Ya, Ketua Golkar DPC Toli-Toli dan saya selaku Ketua Kosgoro Toli-Toli. Ketua Kosgoro ini bos. Sama-sama Irwan Lepata. Iya, Ketua Kosgoro provinsi beliau dong. Ya, betul. Berarti Kanda mendapatkan surat tugas. Berarti belum berbentuk rekomendasi. Belum. Oke. Belum. Kapan dapat surat tugasnya? Surat tugasnya pasca pemilu kemarin. Langsung dapat surat tugas. Langsung dapat surat tugas. Begitu dapat langsung konsolidasi ke bawah. Langsung konsolidasi, kerja-kerja. Iya. Keren. Tapi kenapa Kakak memilih Partai Golkar sebagai jalan pengabdiannya Kak? Nah, iya. Ini dinonton Erlangga ya, Kak? Iya. Jadi sebenarnya kan sebelumnya memang saya sudah berorganisasi
di Kosgoro. Oh, sudah. Artinya ya sekalipun saya sebagai PNS yang ada di Palu begitu, supaya tetap bermanfaat hidup ini untuk masyarakat di Toli-Toli, ya masuklah di Ormas. Ormas Kosgoro itu salah satunya kan. Nah, di Kosgoro. Jadi ya ternyata tanpa saya sadari juga Kosgoro ini punya apa itu hak atau suara, kan saya tidak kurang paham juga. Intinya penting juga di Partai Golkar Kosgoro ini. Sehingga nah saya menjadi salah satu alternatif untuk ditugaskan di untuk pilkada kali ini. Nah, kira-kira apa pertimbangan Golkar bisa menugaskan seorang Kak Gunardi? Iya, saya kan tiba-tiba ini. Apakah memang waktu Kosgoro sudah pernah bikin kegiatan-kegiatan apa, atau memang hanya numpang nama sebagai ketua Kosgoro begitu? Tiba-tiba langsung sudah ketua Kosgoro, saya calon bupati, kan masuk di akal tim begitu ya. Pasti ada kakak lakukan. Jadi memang saya untuk kegiatan-kegiatan kemasyarakatan itu sudah aktif di Toli-Toli. Jadi misalnya yang mengumpulkan orang banyak ini kan biasanya kalau urusan partai itu orang banyak toh. Iya betul. Nah, misalnya bikin yang terakhir itu bikin jalan santai itu 4.000 lebih pesertanya. Nah, jadi memang itu yang membuat mungkin Golkar kasih surat tugas ini. Beliau ini bisa mengumpulkan orang banyak. Iya. Mantap juga kan hasil survei terakhir, informasi surveinya beliau tinggi loh. Saya tadi habis diskusi dengan salah satu petinggi Partai Golkar, saya bilang saya mau podcast dengan Pak Gunardi. Oh, gitu ya? Surveinya itu. Begitu dia bilang. Iya. Kebetulan dia juga calon bupati Bohol begitu. Gak usah disampaikan orangnya. Pokoknya dia belum beli mobil Denvini lah. Ya karena dia janji Vini toh. Iya. Kak, tapi kakak yakin kan ini ada 2 nama ini. Ada Pak Faisal Haja, apalagi beliau ini sudah terbukti dalam artian sudah pernah bertarung dan pernah terpilih. Artinya basis masanya jelas. Karena mengumpulkan orang 4.000. Suara terakhir dia di 2024 dia 5.000 setahu saya. Jadi lebih banyak dia. Jadi kakak seberapa yakin bisa diusung Golkar, sedangkan lawan kakak ini kan bukan orang baru di dunia politik begitu kira-kira. Iya. Jadi pertama begini, kalau kita sebagai kader itu kan betul-betul taat saja kan. Taat. Ketika kita dikasih amanah atau mandat untuk mengerjakan sesuatu, ya kita kerjakan secara optimal. Saya hari ini diberikan mandat oleh Partai Golkar untuk melakukan konsolidasi di partai politik maupun internal maupun eksternal. Begitu juga konsolidasi kepada tokoh-tokoh masyarakat. Nah, sehingga dan alhamdulillah saya bentuk tim secara internal, bukan partai ya. Ada relawannya. Relawan. Jadi bentuk-bentuk relawan, alhamdulillah. Mungkin hasil survei tadi itu kerja-kerjanya relawan saya. Tepuk tangan untuk relawan. Berarti namanya RG, Relawan Gunardi, atau ada nama era baru Toli-Toli. Era baru. Iya. Karena era itu dipakai juga di Palu lalu. Erik Robert Agan lalu kan. Iya kan ada. Cuma kayaknya ada relawan baru ini. Oh, ada relawan baru? Ada. Apa namanya? Berguna. Iya. Apa berguna? Bersama Gunardi. Karena Gunardi itu ada juga kepanjangannya. Apa itu? Vini yang tahu. Iya, Vini yang tahu. Ini saya tembak kan ada begitu ya. Gunardi ada kepanjangannya, Vini? Ada sih, kan Gunardi singkatan. Ada kepanjangannya apa? Ada. Apa? Guna rakyat di Toli-Toli. Mantap tuh, luar biasa. Bang tembak ini. Boleh kita ke Q&A dulu. Kita tadi sudah sudah pasang fotonya Kak Gunardi. Terus Q&A di Instagram Saraba, banyak yang tanya ternyata. Berarti memang betul-betul surveinya tinggi begitu. Nanti Vini yang bacakan. Dari sekitar Palu. Coba tanyakan bagaimana solusi mengenai menyelesaikan jalan Bambuan yang sampai sekarang masih rusak. Jalan Bambuan, dan di mana? Mungkin kita dijelaskan Bambuan itu di mana? Bambuan itu masuk di Kecamatan Basidondo. Iya, semakin kita tahu. Lagi saya. Intinya berarti banyak perjalanan. Intinya itu perjalanan dari Palu mau masuk ke kota Toli-Toli lewat jalan. Lewat Bambuan. Bambuan. Dan itu memang sekarang apalagi di musim hujan itu agak parah. Terus solusinya Kak, ini dia tanya solusi menyelesaikan jalan Bambuan. Nah, jadi sebenarnya sekarang itu sudah dilakukan perbaikan oleh saya dengar-dengar itu APBN sih.
Oke. Nah, APBN. Oh, mungkin jalan provinsi ya kayaknya? Tidak. Jalan negara sih. Oh, jalan negara. Oke. Jalan negara. Oke. Nah, itu ada lakukan perbaikan sekarang. Cuman itu lagi saya lihat ada permasalahan yang menurut saya kan juga sambil lakukan kajian kecil-kecil. Kajian terus Di situ. Kajian kecil. Ya, biasanya ikut kajian gitu. Beda. Lanjut. Nah, Oke. jadi yang dilakukan penataan sekarang di sana itu adalah jalannya, karena sering ada tergerus air ketika Betul. hujan, banjir. Oke. Nah, atau air pasang. Oke. Gitu. Harusnya? Nah, itu sudah betul. Tapi ada masalah yang lebih penting lagi. Kenapa ada air di situ? Oke. Nah, kenapa air itu lewat di situ? Lewat di itu kan jalan bambuan yang rusak itu kurang lebih 2,5 km. Panjang juga nih. Panjang. Tidak bisa car free di situ. Nah, ini sering apa itu dia basah ya karena dianggap itu kan maksudnya dia daerah rawa. Oke. Tapi sebenarnya menurut saya di situ tidak bagaimana kita seperti rawa seperti yang ada di Kalimantan kan. Oke. Nah, kenapa bisa ada masalah air di situ? Saya sudah cek, saya sudah survei. Di atas dari jalan itu kurang lebih 5 km itu ada sungai yang mengarah ke Laut. jalan itu. Oh, ada Jadi, sungai. Ada sungai. Oke. Nah, sungai itu tidak terarah sehingga air buangannya itu melebar. Sungai tidak terarah. Sungai tidak terarah. Pemerintah tidak Sherlock kali ya. Lanjut. Nah, jadi sungai itu seperti sungai yang putus sehingga airnya kan Iya, pasti. limpasannya kemana-mana. Iya. Nah, karena dia kemana-mana, akhirnya terjadi pengendapan di area itu. Nah, itu yang masalah. Oke. Nah, solusinya sambil dilakukan perbaikan jalannya, Sungai itu tapi juga- sungai ini harus dibikin, Iya, diarahkan. harus ada apa hilir apa ada ininya apa hilir Iya. apa hulu? Ya paling tidak dibikin sungainya lah. Iya, dibikin, Toh? iya. Dibikin sungainya, Iya. diarahkan Iya. airnya supaya sudah tidak masuk lagi yang dianggap rawa tadi. Oh, iya. Karena kalau curah hujan tinggi, airnya di sungai itu meluap kemana-mana dia. limpasannya ke Iya. jalan tadi. Karena sungai itu sungai buntu gitu. Baru itu saya lihat ada sungai Nah, buntu. Gitu. sungai Biasanya kan ada jalan buntu ya, sungai Nah, nanti buntu. itu boleh dilihat di Google Earth atau di Maps kelihatan. Ada sungai buntu di sana. Ada. Jadi itu limpasannya kemana-mana sehingga air itu salah satunya ke jalan. Oke, berarti solusinya adalah bagaimana sungai itu dicarikan jalannya agar dia mengalir. Dibuatkan jalannya. Buatkan jalannya. Karena kalau diperbaiki, biar bagaimanapun diperbaiki tidak akan bisa bagus 100% kalau hujan lagi tinggi, curah hujan tinggi, kemana-mana lagi, rusak lagi jalan. Betul. Oke. Begitu kira-kira sekitar Palu. Bapak kan di sekitar Palu, kenapa Bapak tanya di sekitar Toli begitu? Siapa sih ini? Lanjut. Sungai saja kalau Ya. tidak punya jalan Meluap. Nah, apalagi perasaan. Oh. Tapi ini bukan tentang sungai, kita lanjut. Itu dia. Dari Zaki Surya 2024 Kak, strategi apa yang akan dikembangkan di perkotaan Toli-Toli ketika terpilih? Nah, strategi apa yang akan dikembangkan? Oh, mungkin kota bisa lebih berkembang. Apa strateginya begitu ya? Oke. Jangan cuma warkop perempatan itu saja yang di. Betul. Kalau saya lihat kalau di Toli-Toli itu saja yang terkenal kak, warkop perempatan itu. Ya. Selain belakang Pertamina ya. Tahu sih saya. Pernah lewat tapi tidak pernah singgah gitu. Lanjut ya. Jadi memang kalau untuk ruang khusus di dalam kota itu sudah sangat terbatas untuk pengembangan kota ya. Nah, sehingga kita butuh perencanaan yang matang. Jadi kan di daerah sekitar utara dari kota itu masih ada pegunungan yang bisa menjadi alternatif pengembangan kota. Kemudian ada juga alternatif misalnya dilakukan reklamasi lahan pantai untuk dibangunkan area bermain ataupun wisata yang seperti ada di apa itu namanya itu Citraland, iya. Seperti itu. Nah, jadi siapapun yang mau masuk ke sana, misalnya, siapa yang mau masuk ke sana kan ada retribusi misalnya, ya kan? Nah, dari retribusi itu kan ada pendapatan lagi. Betul. Nah, kemudian di sana bisa dibikinkan jadi ruang UMKM. Selama ini kan UMKM ini kan digalakkan. Betul. Tapi mana tempatnya? Apakah mereka difasilitasi? Itu. Mungkin orang pikirnya UMKM cuma jual di live TikTok, ada juga tempatnya kan. Betul. Oke. Difasilitasi. Mungkin itu yang masih kurang nih. Iya. Oke.
Berarti nanti kalau kakak jadi bupati, salah satunya adalah memfasilitasi tempat untuk para UMKM. Betul. Dan ada beberapa lahan yang akan dijadikan taman bermain juga, seperti reklamasi pantai kan bisa juga. Ya, Atau jadi lahan bermain juga di Iya. sana. Jadi orang pulang kantor atau pulang dari sawah kan bisa healing Betul. di sana. Yang pulang kantor ke belakang Pertamina. Atau pergi bambuan. Aduh, Pergi lihat banjir tuh. lihat banjir, iya betul. Karena banjir juga biasa orang nonton gitu. Iya. Ada pertanyaan dari Mufrad R. Bagaimana cara mengembangkan sektor perikanan toli-toli agar semakin maju ke depan? Oh iya, karena kan di Toli-Toli ini kan terkenal juga lautnya tuh kak. Iya. Iya, bagaimana itu? Sunset Iya betul, sunset, foto-foto, fotogenik gitu, ada semua di sana. Jadi kalau sektor perikanan ini misalnya kita bicara sektor perikanan kelautan. Oke, Nah, iya. sektor perikanan kelautan itu, nah bagaimana caranya supaya ada PAD besar dari sana? Ya tentu kita harus bangun industrinya, industri perikanannya. Oh, di sana belum ada kak? Belum ada. Kok bisa kak? Maksudnya Ya. Toli-Toli yang terkenal dengan ikannya begitu, Ya, tidak ada industri perikanannya. ya yang apa? Pemimpin kita sebelumnya itu kan punya prioritas lain. Oh iya betul. Mungkin dorong bak aspal, bak apa tuh Iya, habis betul. doi. Iya Seperti betul. itu. Iya betul. Oke lanjut. Terus perikanan, bagaimana? Harus Jadi ada perikanan, industrinya. Harus ada industrinya. Oke. Jadi kalau misalnya kemudian di luar dari industri itu kan industri itu bisa hidup kalau ada produksi, ada bahan baku. Oke. Nah, otomatis kita butuh bahan baku yang pasti. Iya. Sedangkan nelayan kita di Toli-Toli itu kan tidak semua juga betul-betul hidupnya dari laut. Oh. Jadi nanti dia pulang dari sawah baru dia iseng-iseng pergi laut mancing. Oh iseng. Iya kan? Baru dapat terus juga ya itu. Dan banyak begitu. Jadi belum menjadi profesi nelayan itu di sana belum sudah sebagian Ada tapi belum optimal. Oke. Ya, sedangkan kekayaan laut kita kan begitu besar. Iya betul. Nah, gitu. Jadi ya harapan saya ke depan kalaupun siapapun misalnya jadi bupati ya. Iya. Nah, itu lebih digalakan. Jadi bangun Industri perikanan. sebelum bangun industri perikanan pastikan dulu penangkap untuk meningkatkan produksinya. Oh, Jadi misalnya nah, kalau saya punya cita-cita di Toli-Toli itu bangun galangan kapal. Galangan kapal. Jadi bangun pabrik kapal lah Oh, pabrik Pembuatan- kapal untuk tangkap ikan. untuk tangkap ikan. Oh, Nah, oke. jadi Berarti bikin- selama ini orang tangkap ikan masih pakai perahu-perahu itu, Kak? Masih pakai perahu-perahu. Belum ada kapal ikannya. Ada tapi Belum belum optimal. belum banyak. Oke. Ya, maksud saya ini kan luas, jadi Iya. sehingga di situ kita bisa tingkatkan produksinya. Iya. Kalau produksinya sudah tinggi, otomatis investor Iya. itu berani masuk Ya, untuk membuka industri. membuka industri. Oke. Entah misalnya industri ikan kaleng, Betul. ya kan seperti itu. Ikan ruah. Nah. Iya, ada industri rumahan juga kan bisa juga. Iya. Karena ikan di Toli-Toli kan banyak begitu, Kak. Betul. Tapi kan berarti harus dicari tahu dulu, Kak, apakah orang Toli-Toli ini memang mau menjadi nelayan atau memang cuma yang Kakak bilang tadi, dorong cuma iseng-iseng mancing begitu kan? Itu harus dicari tahu, harus ada kajiannya juga itu, Kak. Nah, kalau saya dari kalau pertanyaan itu Iya. begini, sekarang itu kan sering juga jadi tuduhan, anak-anak muda ini tidak mau bersawah sudah, Iya. tidak mau mancing, ya karena tidak ada uangnya di situ. Coba ada uangnya, Oke. misalnya begini, di tambang kan, tambang ini kan Iya. terkenal ada uang. Betul. Jadi ada beberapa tambang di Morowali, itu yang punya itu anak muda. Oke. Dia kalau di Jakarta saking kayanya itu dia dikasih makan saja di kamar. Dia punya bibi antar makanan Oh, di kamar. dibawa makan. Ya kan? Orang Dibawa kaya. makan. Iya, orang kaya. Iya, Nah, betul. tapi kenapa dia mau main PC-PC di Morowali? Karena ada Kenapa? uangnya. Karena ada uangnya. Oh, oke. Nah, dia jauh-jauh terbang naik oto lagi kan? Iya, Dari betul. Bungku. Betul. Ya kan? Ke Palu. Palu. Ke Palu. Oh, ke Palu. Misalnya dia takut naik pesawat kan? Oke. Dia naik oto ke 14 jam ke Palu. Iya. Kenapa dia mau lakukan itu? Anaknya orang kaya. Iya. Miliaran, triliunan uangnya. Iya. Padahal di sana dia biar Padahal di sana bisa mau makan disuap ini. Iya. Nah, gitu toh. Karena ada uangnya. Coba misalnya di perikanan itu bagus uangnya. Iya. Jadi misalnya kayak tadi, kalau cingkih harganya 200.000, ya nggak usah begitu sisa 1 minggu mau panen orang kok kasih turun 100.000. Iya, betul. Gitu. Kalau sudah ada industri itu kan otomatis ada kontrak Iya. dengan nelayan, Oke. dengan pemerintah daerah. Berarti jaminan akan adanya uang di sektor perikanan ini yang belum ada, Kak.
Betul. Oke. Ya. Jadi berarti kakak sebelum bangun industri harus bangun dulu kayak kapal-kapalnya juga harus siap. Iya, Diyakinkan masyarakat bahwa mengelola ikan ini ada uangnya, Ada begitu ya, uangnya. bukan hanya persoalan hobi mancing begitu. Ya? Betul. Oh, oke, keren. Kadang-kadang orang tidak paham dan Betul. siap. Lanjut. Sudah terbaca ya? Anda sudah terjawab ya, Mufrad? Ada dari Naufal. Apa inspirasi Bapak ketika maju di calon Bupati Toli-Toli? Apa ini inspirasi Bapak ketika maju di calon Bupati Toli-Toli? Inspirasinya kakak mau jadi bupati. Oke. Iya. Apakah ada orang yang dilihat dulu? Dia mau jadi bupati, saya juga mau gitu. Oh, Jokowi tadi sebenarnya sudah dijawab ini, Iya, tapi iya. mungkin bisa dijelaskan lagi, Kak. Ya paling kalau inspirasinya sebenarnya kalau untuk ke Toli-Tolinya lebih terobsesi sebenarnya. Obsesi, Kak? Ya. Oke. Jadi saya greget. Ini setiap tahun daerah ini ada uang yang sudah pasti. Iya, dan Kakak tahu itu. Ya. Oke. Kurang lebih kalau di Toli-Toli itu sekitar 1,2 triliun APBD. 1,2 triliun. Oke. Nah, Saya belum pernah lihat uang segitu. dengan 1,2 triliun itu kita lihat masyarakat masih ada yang agak susah Iya. akses Pendidikan tadi. pendidikan, Iya. kemudian yang Pelayanan kesehatannya masih kurang. yang paling penting adalah bahan pokok Bahan pokok. makanan, beras. Loh, di sana kan pertanian lumayan, Kak. Iya, jangan heran masih banyak yang bawa utang beras di kios. Hah? Kayak saya, Leh. Ya, karena apa tadi? Karena sumber potensi kita belum optimal. Sumber keekonomian yang ada di daerah Oke. itu belum optimal. Berarti itu bisa dibilang tingginya tingkat pengangguran di sana dong, Kak? Masih tinggi. Oke, itu yang menginspirasi Kakak. Akhirnya Kakak mau menjadi calon bupati begitu ya? Iya, menurut saya, ini kan sudah pasti ada uangnya. Kok kenapa bisa Kenapa? begini? Ini kan berarti tinggal manajemen saja. Iya, manajemennya. Nah. Oke. Gitu. Karena tidak mungkin 1,2 triliun masih banyak pengangguran, masih ada orang utang beras. Jadi kalau misalnya Kakak nanti jadi bupati, mungkin orang tidak utang beras di kios lagi di Alfamidi kayak. Iya. Atau ada solusinya, Kak? Bagaimana supaya tidak utang beras gitu? Ya, dia berarti harus punya pendapatan yang layak. Sendiri. Oke, pendapatan yang layak. Kan banyak ada anak-anak yang misalnya kayak tadi kita buka ruang ekonomi digital. Oke. Gitu. Oke. Salah satunya. Bila perlu kan kalau saya kan pernah lihat videonya Kakak. Bila perlu kita data semua kios. Kita data siapa yang mau utang, kita bayarkan utangnya. Begitu Kakak bilang ada di TikToknya Kakak itu. Iya. Kakak bilang begitu. Saking gregetnya Kakak. Saking gregetnya. Kok bisa? Kenapa bisa? Iya, betul. Kita luas lahan persawahan di sana itu kurang lebih 10.000 sampai 15.000 hektar. Iya. Artinya kalau hitung-hitungan produksinya harusnya cukup. Iya. Gitu. Kok masih ada orang bawa utang beras begitu? Iya, artinya baru di kios lagi. Kalau di Haji Ibrahim mungkin masuk akal ya. Haji Ibrahim di Impres ya. Iya. Kan Besoknya itu kios tutup. Ya itu tadi inspirasinya adalah greget melihat masih banyak kemiskinan di Toli-Toli Iya. yang sebenarnya secara hitung-hitungan harusnya ini tidak lagi terjadi dan itu banyak, Kak. Kalau mungkin masih 1-2 yang melapor mungkin Kakak masih wajar lah. Betul. Biar bagaimanapun pemerintah tidak bisa menyentuh semuanya. Tapi ini mungkin karena sudah sering Kakak lihat Iya. dan jumlahnya cukup banyak sehingga Kakak greget mau juga jadi calon bupati Iya. untuk mengatasi persoalan begitu Ya kira-kira. biasa orang nelpon Oke. teman atau keluarga. Ya. Kenapa begini? Saya sudah di Palu. Jadi merasa saja kayak kita di Palu sudah kita ada minimal ada beras, ada ikan, tapi Iya. ternyata di sana Saudara-saudara kita di sana. saudara-saudara di sana masih agak sulit. Jadi kayak tidak berguna saja hidup ini saya rasa. Iya, padahal nama Gunardi Iya. masa tidak berguna. Oke, terima kasih Novel Tembah. Ada lagi? Ada pertanyaan dari Adrianto 36. Kenapa lebih memilih untuk maju bupati dan melepaskan PNS? Iya, ini kan pergulatan batin yang cukup ini juga Kak. Betul. Karena yang tadi kita bilang tuh, Iya. Ya. PNS ini sudah lah Kak. Aman lah ya. Aman lah ya. Aman. Ya. Untuk Sekalipun di BRI aman. ya, itu dia. Sekalipun SK sekolah, Iya. tapi anak-anak bisa sekolah. Ya, Iya. betul. Daripada jadi bupati dan Iya. ini mohon maaf ini Kak, Iya. amit-amit cabang baik Kakak tidak jadi, Iya. kan tidak bisa lagi masuk di PNS ulang begitu. Betul. Sudah terputus kontraknya, itu bagaimana Kak? Kenapa memilih maju bupati dan melepaskan PNS yang begitu nyaman gitu? Ya, jadi itu karena itu tadi mungkin saya juga berlebihan perasaannya tuh. Oh iya, Gitu. perasa begitu kan? Ya, merasa kayak aduh, terus jalan lain bagaimana supaya
saudara-saudara kita di Toli-Toli itu bisa diperhatikan. Sebenarnya dari tahun-tahun sebelumnya sudah bikin langkah sih, kasih masukan sama pejabat-pejabat gitu. Tapi kan belum tentu dilakukan karena mereka punya prioritas lain. Betul. Mau bademo juga saya PNS. Iya. Gitu. Meskipun mantan ini loh, pengurus HMI loh. Iya. Namun dia HMI juga kak. Oh gitu. Iya. Sama-sama nonton Lavran kemarin dia. Oh kakak nonton Lavran? Saya belum. Oh belum. Lihat, bicara. Lanjut kak. Oke, itu sebenarnya. Tapi kan kakak bisa mendorong orang sebenarnya. Kenapa harus kakak begitu? Ya sebenarnya awalnya dorong orang. Oke. Nah. Orang menghindar, kakak didorong. gitu. Tapi dia tiap buang pelampung pak. Oh, iya. Karena mungkin sudah tidak ada lagi yang mungkin diharapkan adalah kakak. Ya. Berarti kakak mengorbankan diri ini sebenarnya. Ya, Sudah siap dengan risiko kalah kak. Jadi memang untuk maju itu kan kita butuh perjuangan. Oke. Gitu. Nah untuk membuktikan perjuangan itu betul perjuangan itu butuh pengorbanan. Biarkan pengorbanan itu saya ambil lebih dulu. Wow, luar biasa. Ya biar menjadi pelajaran bagi adik-adik begitu ya. Iya. Oke, keren. Itu tadi mudah-mudahan sudah jelas ya. Andrianto Gultom 3 bukan ya? Adrianto 36 ya. Lanjut. Ada pertanyaan dari Nurdin Eyato. Iya. Bertanya lagi saya kak. Kalau beliau yang pimpin Toli-Toli, insya Allah maju dan jauh lebih baik. Saya kenalin. Saya kenalin. Ya. Nurdin Eyato ya, tidak bertanya lagi ya. Sudah ngapain kau komentar gitu. Tidak apa-apa. Ini doa. Segala doa baik kita aminkan dan kita aminkan dengan serius. Amin. Lanjut. Terima kasih. Dari FR Lovers Palu, apa yang membuat Anda tertarik maju di Pilkada Bupati Toli-Toli? Hampir mirip-mirip sih jawaban mungkin. Tapi ada hal yang ini. Iya kak. Saya cuman merasa greget tadi tuh. Iya. Oke. Greget. Wah, ini potensinya ada. Iya. Doinya ada. Manusianya ada. Iya betul. Iya. Pemerintahnya ada. Iya. Iya itu. Dia punya doi ada, potensinya ada, manusia yang mau kerjakan ada. Iya. Terus tinggal apa supaya dia bisa maju? Tinggal manajemennya saja. Iya. Kemudian betul-betul dikerjakan. Kalau hanya setengah-setengah juga kerjakan tidak bisa. Iya, jangan setengah. Harus serius. Ya artinya kalau kita tidak perlu lagi mempertanyakan keseriusan Kak Gunardi begitu. Bahkan PNS saja ditinggalkan begitu. Jangankan PNS. Oke. Makanya saya bilang, tanya sama Pini. Jangan bilang tidak serius dia. Suruh pastikan dia serius dulu. Kapan kamu baru komunikasi? Kan kamu baru ketemu ini. Pastikan dia serius. Iya. Kenapa tidak ada komentar? Ada dari Nurul Hasanah. Seberapa siap Bapak dengan pasangannya Bapak nanti lawan incumbent? Nah, itu yang mungkin kita lupa tanyakan ya, bahwa yang Kak Gunardi lawan ini kan juga incumbent. Ya. Bukan wajah baru semua, ada incumbent yang sudah bekerja begitu. Ya. Jadi seberapa siap Bapak dengan pasangannya Bapak nanti? Dan sedangkan pasangan kita belum tahu, tapi Bapak dulu lah, Bapak Om Gunardi lah. Seberapa siap melawan incumbent itu? Oke, jadi kalau dibilang siap, artinya apakah kita betul-betul nanti sudah sempurna baru melakukan sesuatu kan? Tidak juga. Iya. Ya, yang penting kita sudah ada panggilan. Saya sudah merasa terpanggil gitu. Kemudian saya meminta pendapat ke sahabat-sahabat orang tua, bagaimana kira-kira hal ini kalau saya lakukan. Dan terutama istri kayaknya. Terutama istri. Iya. Yang kedua tokoh politik tuh. Karena kita tidak tahu politik ini. Oh iya, karena basicnya kan tadi PNS kan. PNS. Terus Kak? Jadi maksud saya ini bisa lebih lebih serius dikerjakan saja. Berarti Kakak betul-betul siap sudah? Iya. Iya, makanya sudah komunikasi dengan partai politik, sudah komunikasi dengan orang-orang politik, dan dapat restu juga dari istri. Mungkin kalau istri tidak restu mungkin tidak juga kayak. Betul. Berarti istri juga ini baru calon istri Pak. Maksudnya istri yang betul-betul gitu ya. Iya. Jadi mendukung apapun keputusan suami. Iya. Saya tidak menyinggung istriku ya, maksudnya istriku cuma mendukung saya. Ya kan. Karena memang ini kalau menurut istriku itu ini langkah ekstrim yang pernah terambil. So ada toranging. Kenapa Kak? Ada langkah ekstrim sebelum ini tidak ada? Ini sudah yang paling ekstrim. Ini paling ekstrim. Karena anak-anak masih kecil, kemudian ya yang terburuknya itu kan tidak terpilih. Iya itu. Ya kan? Nah,
Oke, enggak masalah. Jadi kalau saya ingat dulu perjuangan-perjuangan orang-orang tua dulu kita waktu dikatakan ekonomi mereka sulit tapi lagi dalam penjajahan ya. Kalau dulu kan ada penjajahan. Ya, mereka masih bisa bangkit semangat dengan ketertindasan yang dilakukan oleh penjajah pada saat itu. Tidak ada senjata, mereka cuma ambil bambu runcing. Yang tidak bisa ambil bambu runcing pakai tenaga dalam. Ya kan? Nah, jadi kita tidak bisa pasrah dengan keadaan. Jadi saya juga itu tadi bahwa saya tidak bisa menunggu bahwa saya harus sempurna dulu. Saya harus matang dulu, saya harus pergi belajar ilmu politik dulu. Saya harus ambil S1, ambil S2 politik. Kalau itu saya lakukan ini sudah sedangkan banyak masyarakat yang butuh kita tolong, sudah menunggu. Sudah menunggu Gunardi dilantik begitu. Jadi tidak menunggu siap. Artinya kalau sudah ada merasa terpanggil, lakukan. Nanti Allah yang perjalankan. Masya Allah, tabarakallah. Ini bagusnya kalau sudah sering kajian. Lanjut. Ada pertanyaan dari politikpalu.id. Luar biasa ini politikpalu.id. Nantinya mau pasangan sama siapa? Nah, spill dikit lah. Alhamdulillah kalau sekarang itu dari ada beberapa kandidat itu sudah mengerucut. Mengerucut ada 2 nama. Tuh. Ada namanya Pak inisial H. Ini pakai inisial saja dulu ya. Iya, Bapak. Inisial H. Inisial H. Terakhir I begitu tidak? Ya. Balik Kota Palu kan. Kemudian inisial H, terus ada inisial N. N. Iya. Biasa disebut NN. NN. Iya. Nah, jadi sudah ada. Laki-laki dua-dua. Nah, sudah membangun komunikasi politik. Sudah membangun komunikasi, tinggal ya yang mana nanti momentumnya kemana ya sudah. Kita sih semua berharap pada saat deklarasi kita diundang Vini gitu ya. Amin. Kalau kita kayak pernah ketemu kali. Belum pernah. Iya. Belum. Sudah. Saya sudah pernah. Tapi bukan dalam rangka deklarasi. Ke belakang Pertamina. Masih saja. Dia penasaran nih. Saya ke belakang Pertamina, mahal terjadi. Oke, sudah ada pasangannya, diinisialkan saja. Sudah. Nanti kalau sudah waktunya dan betul-betul dijodohkan betul-betul dengan ini, akan deklarasi dan kita pastikan secara percaya diundang ini. Siap, amin. Yang jelas masih menunggu bambuan selesai atau belum? Tidak perlu. Tidak perlu. Apa? Jangan usah kita terobos demi Gunardi. Karena Gunardi itu tadi kan guna rakyat dituli-tuli. Lanjut. Ada dari Shadan Gifabi. Kalau bawa cabuk dari Parimo ke Saraba boleh juga? Ini pertanyaan untuk kita. Boleh. Yang penting dia harus selesaikan dulu tugasnya di KONI. Yang lain kan calon bupati lainnya kan. Omnya Vini itu calon bupati loh di Parigi. Siapa namanya Vini? Bapak Yunan Lampesir. Nah, omnya itu, dia banggakan sekali. Direkam loh. Ya suruh potong pasti kan. Lanjut dengan boleh. Siapapun boleh masuk di Saraba. Iya, assalamualaikum Kak. Mau titip pertanyaan satu, program apa yang bisa beliau berikan ke masyarakat Toli-Toli yang bisa meyakinkan masyarakat yang ada di sana pilih beliau? Apa motivasi beliau? Yang kedua, apa motivasi beliau untuk mau jadi Bupati Toli-Toli? Artinya hampir sama, tapi mungkin ada trik-triknya Kak. Bagaimana caranya Kakak meyakinkan masyarakat di sana supaya bisa pilih Kak Gunardi begitu? Apa yang Kakak janjikan begitu? Jadi yang paling penting saya rasa di sana itu tadi untuk menguatkan sektor ekonomi di Toli-Toli itu ya yang paling besar itu kan adalah petani dan nelayan. Jadi ya sudah ada berapa kelompok petani di Toli-Toli. Apa permasalahannya? Misalnya hand traktor. Identifikasi kayak? Iya. Apa permasalahannya? Ternyata untuk mengolah di sawah itu masih kurang traktor. Alat persawahannya kayak. Misalnya dia ada di sana ada 500. Sudah. Berarti 500 ini kita siapkan, lakukan pembiayaan APBD untuk mendorong produktivitasnya mereka petani melalui tadi itu. Melalui bibitnya, pengadaan bibitnya, traktornya. Nah, begitu juga di perkebunan cengkeh. Apa masalahnya? Masalahnya itu di sana itu adalah salah satunya itu
kan pupuk untuk perkebunan itu sudah tidak masuk di subsidi. Oh, tidak disubsidi sekarang pupuk, Kak? Ya, tapi bukan hanya itu masalahnya. Petani di sana, petani cengkeh itu masih bisa beli. Kalau ada, permasalahannya selalu kuotanya kurang. Apa alasannya, Kak? Kenapa kuota kurang? Karena kita tahu toli-toli kota cengkeh, terus kenapa pupuknya kurang begitu? Karena memang kalau kuota itu kan diatur oleh pemerintah. Iya, oke. Nah, jadi dari pemerintah pusat. Iya. Nah, kalau misalnya itu lagi tadi, kalau misalnya salah identifikasi, oh ternyata luas lahan ini cuma sekian, diajukan sekian, ternyata luas, Pak. Iya, betul. Ada hal-hal yang tidak teridentifikasi. Iya. Ada juga hal-hal yang memang terbatas. Oke. Bisa jadi terbatas ada di Kementerian Pertanian itu. Untuk dibagi ke seluruh Indonesia itu akhirnya toli-toli cuma dapat sekian. Nah, harusnya pemerintah lebih konsen untuk lobby itu supaya tambah kuotanya. Betul. Jadi petani cengkeh kita di sana itu biar agak standar harganya, misalnya katakan kalau menurut kami itu mahal misalnya. Mahal, tapi kalau ada orang beli itu. Karena ketersediaan terbatas ini kayak persoalannya, bukan karena persoalan tidak mampu belinya. Iya. Oke, jadi ini perlu perhatian pemerintah melobi ke kementerian itu kayak. Betul. Kementerian untuk supaya bisa tambah kuotanya. Nah. Karena masa kota cengkeh kekurangan pupuknya kan. Nah, ini kan berburu, semua daerah kan berburu. Betul. Jadi kalau tidak lebih gercep, lebih serius, tidak dapat dia. Betul. Kalau lobby kurang, ya. Begitulah. Mungkin ada maksudnya juga, Kak. Kira-kira Kakak strategi apa ini yang Kakak yakini bisa mempengaruhi tingkat pemilih di sana? Artinya program Kakak tidak ada yang buruk. Maksudnya semua calon juga programnya tidak ada yang buruk. Tapi program ini apakah kena? Misalnya Kakak bicara soal pupuk, terus bicara soal cengkeh akan dibuatkan industri dan lain-lain. Apakah itu menarik bagi masyarakat menurut Kakak begitu ya? Saya kira hari ini sangat menarik. Di luar yang kemarin, pemilu kemarin itu Pileg dan Pilpres itu memang dipertontonkan itu hampir seluruh Indonesia. Itu kan ada pragmatisme yang tinggi. Betul. Yang baru-baru. Betul. Artinya saya juga tidak mau menyalahkan itu. Akhirnya membuat semangat baru. Membuat semangat baru bahwa kalau kami hadir di sana, ruang ekonominya akan lebih terbuka, lebih mudah untuk mendapatkan uang, pendapatan, begitu. Kalau itu sudah mudah, berarti kan orang bisa cicil motor, gitu, bisa bayar anak pergi rekreasi. Betul, healing tadi itu ya. Healing. Sepakat. Gitu. Nah, tadi itu yang Kakak bilang tadi, karena praktek-praktek di Pileg dan Pilpres kemarin dikhawatirkan mindset masyarakat belum berubah dan artinya begitu pilkada sama juga modelnya. Siapa yang bawa serangan fajar itu yang dipilih. Tapi saya yakin hari ini toli-toli dorang sendiri yang rasa kan. Apalagi nanti sudah nonton Saraba Channel. Insya Allah ini bisa tembus di 400 atau 600 ribu lah. Amin. Luar biasa, berarti banyak dia punya buzzer. Amin. Ya, berarti Kakak yakin masyarakat sudah cerdas, tidak bisa lagi dibuatkan praktek-praktek seperti itu kan. Apalagi serangan-serangan fajar, apa istilah ini? Karena sekarang ini fajar lebih ada lalu itu sekarang ini fajar lebih terpilih dibandingkan budi pekerti. Ya karena melihat ini tadi kan, melihat praktek-praktek yang dilakukan di Pileg 2024 kemarin gitu. Oke, sip lah. Berarti Kakak yakin dengan program-program yang Kakak bawa itu akan disukai masyarakat dan bisa menjadi pemicu untuk masyarakat pilih Kakak begitu? Ada indikatornya. Indikatornya kemarin saya hanya lakukan sosialisasi door to door dan alhamdulillah survei bagus. Iya karena katanya dipasangkan dengan siapapun tinggi begitu ya. Berarti bukan pengaruh pasangannya tapi figurnya beliau begitu. Itu informasi yang saya dapat. Erlangga kemarin telepon. Lanjut, apakah masih ada? Nah, oke. Tutup dengan pantunnya Vini, mainkan. Ada Kak, ada pantun. Nanti tolong bilang cakep, dukung dong begitu ya. Kasih. Jalan-jalan ke toilet. Cakep. Jangan lupa membeli kendi. Cakep.
untuk Bupati Toli-Toli? Iya. Ya pastinya Kak Gunardi. Itu dia, luar biasa. Terima kasih Kak Gunardi. Terima kasih sudah mampir di Sarawak Channel. Terima kasih sudah meluangkan waktu. Sehat selalu. Kita doakan mudah-mudahan Kak Gunardi bisa jadi Bupati Toli-Toli. Amin. Mudah-mudahan dengan perolehan suara terbanyak, lebih banyak daripada tahun kemarin yang terpilih gitu ya. Amin. Dan mudah-mudahan sehat selalu, diberkahi jalannya menuju pengabdian untuk Toli-Toli. Amin. Terus jangan lupakan Sarawak kalau jadi. Kita langsung MOU kalau boleh. Silakan Bini, lanjut. Iya Kak, sehat selalu. Semoga segala doa baik cepat dikabulkan. Amin, amin. Minta maaf kalau ada salah-salah kata Iya, yang mohon maaf. disengaja Iya, maupun betul. tidak disengaja. Iya, mohon maaf juga untuk Kadis Pariwisata, tadi saya bercanda ya. Insya Allah kalau Komiu dukung beliau, insya Allah beliau kasih jadi sekap Komiu gitu. Jadi lebih banyak waktu Komiu untuk buat TikTok gitu. Terima kasih Kak, sehat selalu. Sampai ketemu di Sarawak Channel berikutnya. Tetap di Sarawak Channel. Sarawak Sarawak dulu dong. Iya, silakan minum.